Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatun Fajri dengan nomor NIM 43040200116. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kuliah asesmen bakat. Sebelum saya mempresentasikan, alangkah baiknya karena sekarang masih dalam nuansa lebaran, maka saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan-kesalahan apapun yang sudah terjadi, kita bisa kembali menjadi fitrih, bisa kembali menjadi yang suci seperti kita dilahirkan dulu kala. Nah, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu tes psikologi 2 di semester 4 kali ini, yakni Bu Eva Palupi. Nah, dalam presentasi kali ini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai pengertian bakat. Apa itu si bakat? Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu? Kemudian yang ketiga adalah teori tentang macam-macam bakat. Bakat itu sebenarnya ada apa saja, kemudian bakat itu untuk apa saja, dan lain sebagainya. Dan poin yang terakhir, yakni yang keempat, adalah instrumen pengukuran bakat. Nah, masuk pada poin yang pertama, yakni pengertian bakat. Di sini saya mengambil 2 tokoh untuk memberikan pengertian mengenai bakat menurut mereka. Tokoh yang pertama yang saya ambil adalah William B. Michel, yang mengungkapkan bahwasanya bakat merupakan kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan. Nah, pada William B. Michel ini yang dimaksudkan adalah karena bakat itu suatu hal yang terpendam dan sudah ada di dalam diri kita, maka untuk mengasah hal itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk latihan. Kemudian Flanagan, tokoh yang kedua adalah Flanagan, mengungkapkan bahwasanya bakat merupakan suatu kemampuan yang juga bisa diartikan sebagai keberhasilan yang dapat diprediksikan. Karena bakat adalah suatu yang tertanam di dalam diri kita, maka kita melakukan hal sesuai bakat itu dengan sukacita. Nah, jika kita melakukan hal-hal dengan suka, maka kita akan mendapatkan keberhasilan. Nah, keberhasilan itu menurut Flanagan itu bisa diprediksikan. Apakah kita bisa mencapai taraf keberhasilan berapa persen gini-gini gitu. Nah, kemudian dari kesimpulan dari kedua tokoh di atas, yakni William B. Michel dan Flanagan tersebut, dapat diartikan bahwasanya bakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwasanya bakat merupakan suatu hal yang sudah terpendam dan sudah ada di dalam diri kita. Nah, bakat tersebut juga setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi, misal nih contoh, ada seorang mahasiswa mempunyai bakat menulis dan dia mengembangkan bakat tersebut dengan memparagrafkan menjadi sebuah karya tulis isai, menjadi artikel, menjadi novel, bacaan atau lainnya. Itu lebih bagus dan karyanya lebih menarik dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak mempunyai bakat menulis. Contoh, dibandingkan dengan mahasiswa yang minat dan bakatnya itu terdapat di bidang olahraga. Jadi kayak nggak pas saja untuk bisa masuk di dunia kepenulisan. Dan hal itu pun juga berlaku pada mahasiswa yang memiliki minat serta bakat di bidang olahraga. Itu mahasiswa yang di bidang penulis untuk melakukan suatu kegiatan olahraga itu tidak sebaik mereka yang mempunyai bakat serta minat di bidang olahraga. Kemudian, poin yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat itu apa saja sih? Ada yang tahu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bakat tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat tersebut itu ada dua, yakni yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu dari apa saja sih? Nah, faktor internal itu merupakan kematangan fisik dan kematangan biologis. Apabila manusia sudah mencapai kematangan dalam psikologisnya, artinya bahwa makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mentalnya, maka bakat juga akan mengalami perkembangan. Nah, contohnya nih, kayak misal di usia SD, seseorang itu sudah mempunyai bakat untuk lari ataupun olahraga gitu, tapi dia karena belum mempunyai perkembangan atau kematangan fisik dan biologisnya itu ya sudah terasa namun tidak terlalu terasa gitu. Nah, kemudian masuk ke jenjang SMP di mana kematangan fisik dan kematangan biologisnya itu lebih matang daripada di tingkatan SD. Itu lama-kelamaan akan menjadi kematangan bakatnya dan perkembangan bakatnya yang lebih meningkat. Untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMA ataupun perguruan tinggi. Jika hal itu terus diasah, terus diolah, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian faktor bakat yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi bakat yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalamannya. Lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat yang ada di dalam individu yang bersangkutan. Nah, lingkungan yang mendukung juga bisa mempengaruhi perkembangan bakat tersebut. Kayak seperti misal seseorang yang memiliki bakat keolahragaan dan lingkungannya termasuk keluarganya atau teman-temannya itu mendukung akan hal tersebut, maka potensi yang dimiliki dalam bidang olahraganya itu terus meningkat. Dan pengalaman, yang faktor eksternal kedua adalah pengalaman, di mana pengalaman adalah hal-hal yang paling indah. Dan ada sebuah pepatah mengatakan bahwasanya pengalaman adalah guru terbaik, dan hal ini juga sangat memang ada, betul adanya. Pengalaman itu bukan tentang di diri kita saja, namun di pengalaman orang lain, entah itu hal yang orang lain lihat, orang lain ungkapkan, orang lain dengarkan, itu juga termasuk dalam pengalaman. Contohnya nih, pada SD dia mengikuti suatu lomba dan kemudian dia mengalami kekalahan karena dia melakukan satu hal kesalahan. Nah, hal itu menjadi pengalaman di dalam dirinya dan menjadi gurunya agar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu yang menjadikannya tidak menang itu bisa sedikit dikurangi atau bahkan ditiadakan gitu. Jadi pengalaman itu merupakan faktor eksternal yang juga sangat mempengaruhi bakat di dalam diri kita. Semakin banyak pengalaman yang kita raih, semakin banyak jatah gagal yang kita ambil, maka akan semakin banyak dan semakin besar peluang kita untuk bisa berhasil dan untuk bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang pernah ada. Kemudian, poin yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah teori mengenai bakat. Nah, teori mengenai bakat yang saya ambil ini diambil dari salah satu tokoh psikolog, yakni Howard Gardner. Nah, Gardner ini memunculkan teori di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang pertama, teori bakat bahasa atau biasa dikenal dengan istilah Latin linguistik. Nah, teori bakat bahasa ini apa sih artinya? Artinya adalah mereka yang mempunyai bakat mengelola kata dan bahasa. Biasanya hal ini itu dimiliki oleh mereka-mereka yang berada pada bidang kepenulisan, bidang
komunikasi, public speaking, karena pengolahan bahasa dan kata itu sangat diperlukan oleh mereka yang bekerja di bidang hal tersebut. Dan yang kedua adalah teori bakat logika matematik atau yang biasa dikenal dengan mathematical. Nah, bakat ini menggunakan logika terutama terkait dengan matematika. Kayak ada beberapa manusia yang memang mempunyai bakat di bidang matematika sehingga dia kayak beberapa orang itu bisa dikatakan sebagai kalkulator berjalan. Dikasih beberapa pertanyaan soal banyak sekali mengenai perhitungan, perkalian, pembagian, pengurangan ataupun hal lainnya, dia bisa menjawab kayak benar-benar otaknya itu sudah sinkron dengan bakatnya. Jadi hal itu sangat membantu si anak itu untuk mengembangkan bakatnya. Ada beberapa manusia yang memiliki bakat seperti itu, dan logika itu tuh kayak seperti keunggulan untuk manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah teori bakat musik atau musikal. Dan arti dari teori bakat musikal ini adalah bakat menciptakan musik, seperti halnya musisi, mengutarakan isi perasaan, mengutarakan keadaan sekitar, mengutarakan hal-hal yang dirasakan dengan menuangkan pada tulisan tentang musik. Entah itu mengambil pengalamannya, mengambil pengalaman orang lain, mengambil hal-hal yang ada di sekitar ataupun lainnya, dan itu dipresentasikan dengan menggunakan musik. Musik memang sangat indah ya, kayak musik memang hal yang indah dan musik memang bisa menenangkan jiwa serta raganya. Nah, kemudian pada teori yang keempat, yakni teori bakat kinestetik. Teori bakat kinestetik diantaranya adalah bakat mengendalikan gerak tubuh. Bakat mengendalikan gerak tubuh ini biasanya dimiliki oleh seorang penari, dancer, balet, ataupun lainnya. Mereka memiliki bentuk tubuh yang bisa dikatakan sebagai elastis ataupun lentur, sehingga mudah untuk digerakkan ke sana kemari dan sangat gemulai serta sangat pantas ibaratnya apabila hal itu dilakukan oleh mereka yang berbakat di bidang kinestetik. Kemudian bakat selanjutnya adalah teori bakat ruang bidang atau biasa dikenal dengan spatial. Teori ini berkaitan dengan persepsi visual atau biasa kayak pintar membaca situasi, pintar membaca keadaan, dan bisa lebih memahami orang lain yang bisa dikatakan dalam keadaan apapun gitu. Nah, teori bakat selanjutnya adalah teori bakat interpersonal. Teori bakat interpersonal ini dapat diartikan sebagai bakat yang berhubungan dan bisa memahami orang lain. Tidak jauh berbeda dengan teori bakat ruang bidang atau spatial ini. Nah, teori bakat interpersonal ini kayak lebih bisa memahami orang lain, dan ini biasanya dimiliki oleh mereka yang berprofesi sebagai psikolog ataupun psikiater. Dengan memahami dan berhubungan dengan orang lain itu menjadi lebih bagus, maka hal itu akan mempermudah pekerjaan mereka. Nah, memahami orang itu juga tidak melulu tentang kayak cuma kita memahami saja, namun juga bagaimana respon kita terhadap orang lain yang kita pahami tersebut. Nah, kemudian bakat yang selanjutnya yakni intrapersonal atau bakat memahami diri kita sendiri. Memahami diri kita sendiri itu sangat penting. Apa sih maunya kita? Apa sih bakat yang kita miliki? Apa sih minat yang kita miliki? Kayak belajar untuk memahami diri kita sendiri dengan memulai mengobrol, berdialog dengan diri kita sendiri. Kita sudah bahagia belum? Kita sudah merasakan ketenangan jiwa belum? Kita sudah
merasa dianggap ada, diterima di lingkungan ataupun lainnya itu sangat diperlukan untuk memahami diri kita sendiri gitu ya. Nah, untuk bakat selanjutnya adalah bakat naturalistik. Bakat naturalistik ini memiliki arti memahami unsur dalam lingkungan alam. Mereka-mereka yang suka menjaga alamnya, mereka-mereka yang suka sosial dengan alamnya akan lebih mudah, akan lebih baik jika mereka dilakukan untuk kayak mungkin pecinta alam, bergabung pada pecinta alam, masuk pada komunitas-komunitas yang berhubungan dengan alam, karena mereka memiliki bakat naturalistik, yakni bakat memahami unsur dalam lingkungan alam. Jadi mereka tidak mudah untuk merusak atau merusak lingkungan alam yang berada di sekitarnya. Dan teori bakat yang terakhir adalah teori bakat eksistensial, di mana teori bakat eksistensial adalah bakat dan kepedulian terhadap isu, apapun isu yang mungkin merugikan dan kayaknya tidak pas deh dengan hal tersebut, itu kayak diungkapkan memberikan kayak kenapa sih ada hal tersebut, kemudian misal sudah kenapa sih ada hal tersebut, bagaimana kita bisa mengurangi isu moral tersebut ataupun lainnya. Nah, teori-teori bakat yang diungkapkan Howard Gardner ini juga setiap orang pastinya memiliki bakat yang berbeda-beda, entah itu bakat pada bahasa, bakat pada logika matematik, bakat pada musik, bakat pada kinestik ataupun lainnya. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing, dan setiap orang jika dikembangkan bakatnya akan memberikan potensi yang lebih baik di dalam dirinya. Dan hal tersebut sangat bisa membantu kedepannya untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Masuk pada poin terakhir, yakni instrumen pengukuran bakat. Instrumen pengukuran bakat di sini dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok battery test dan kelompok single test. Apa saja sih kelompok yang masuk pada battery test? Yang pertama adalah DAT atau Differential Aptitude Test. Kemudian yang kedua adalah GATB, yakni General Aptitude Test Battery. Kemudian yang ketiga FACT, Flanagan Aptitude Classification Test. Kemudian yang keempat adalah ASVAB atau Armed Service Vocational Aptitude Battery. Kemudian yang terakhir adalah BAT atau Scholastic Aptitude Test. Nah, kita akan mengulas sedikit demi sedikit mengenai kelompok battery test yang ada 5 tersebut. Dimulai dari yang pertama adalah DAT atau Differential Aptitude Test. Apa sih yang dimaksudkan dengan Differential Aptitude Test tersebut? Salah satu tes multibakat yang paling luas digunakan. Tes ini digunakan oleh George Cabinet, Harold E. Search, dan Alexander G. Weisman. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1947. Di mana DAT telah direvisi secara berkala. Edisi kelima pada Form C di tahun 1992. Kumpulan tes itu dirancang terutama digunakan untuk bimbingan karir siswa kelas 8 sampai kelas 12. Dan hal ini juga sedikit menentukan di mana kita mempunyai bakat-bakat tertentu. Nah, DAT ini merupakan seri tes yang terdiri dari 7 subtes. 7 subtes itu apa saja sih? Di antaranya adalah yang pertama verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, perceptual, speed and acquired recognition, mechanical reasoning, dan speech relation, dan terakhir adalah language physics. Nah, itu sedikit pemaparan mengenai DAT. Kemudian yang kedua adalah GATB. GATB apa sih dan dikembangkan oleh siapa sih? Nah,
GATB ini dikembangkan oleh The United States Employment Service atau biasa dikenal dengan USIS pada tahun 1947. Pada revisi GATB ini berikutnya sejumlah tes dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam yang menurut terminologi Thurston sebagai 9 PMA atau kemampuan primer yang masing-masing dianggap sebagai bakat. 9 PMA itu apa saja sih? Yang pertama adalah General Learning Ability atau GLA. Hal ini bersambungan dengan kemampuan belajar umum. Kemudian yang kedua adalah Verbal Aptitude atau VA. Yang dimaksudkan adalah bakat verbal. Kemudian yang ketiga adalah Numeral Aptitude atau NA, atau biasa dikenal dengan bakat numerik. Yang keempat adalah Spatial Aptitude atau SA, bakat mempersepsikan ruang. Yang kelima adalah Form Perception atau persepsi bentuk. Yang keenam Cellular Perception, persepsi klerikal. Yang ketujuh Motor Coordination, koordinasi motorik. Yang kedelapan Finger Dexterity atau keterampilan jari tengah. Yang kesembilan adalah Manual Dexterity atau keterampilan manual. Dan ini merupakan pengertian atau pemaparan mengenai GATB. Yang ketiga adalah VACT, dirancang oleh Jesse Flanagan dari USAVAX, terdiri dari 14 subtes. 14 subtes ini diantaranya adalah yang pertama inspeksi, kemudian yang kedua penandaan atau pengkodean, yang ketiga adalah ingatan, yang keempat presisi atau ketepatan, yang kelima adalah skala, yang keenam adalah koordinasi, yang kedelapan judgment atau comprehension, yang kesembilan adalah berhitung, 10 pola-pola, 11 komponen-komponen, 12 tabel mengukur kemampuan membaca 2 tipe tabel, yang ke-13 adalah mechanics, yang ke-14 adalah expression. Kemudian yang keempat adalah Armed Service Vocation Aptitude Battery atau ASVAB, intinya itulah. Nah, diantaranya adalah arithmetic reasoning, numerical operation, paragraph comprehension, word knowledge, coding speed, general skills, mathematical knowledge, electronic information, mechanical comprehension, automotive and information. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah Scholastic Aptitude Test atau SAT. Tes ini terdiri dari 2, yaitu verbal meliputi antonyms, analogi, sentence completion, reading comprehension, mathematics meliputi regular mathematics, question formulation. Nah, itu merupakan pengertian-pengertian yang masuk pada kelompok battery test. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kelompok single test. Kelompok single test itu apa saja sih? Di antaranya adalah ada tes sensori, tes artistik, tes clerical, tes kreativitas, tes motor dexterity, tes creative. Nah, kita akan mengulas sedikit demi sedikit mengenai tes-tes yang masuk pada tes kelompok single test. Yang pertama yang kita ulas diantaranya adalah tes sensori. Tes sensori ini mengungkapkan kemampuan indera, misal tes ketajaman penglihatan, pendengaran. Tes ketajaman penglihatan atau visual ini memakai alat populer yang dinamakan dengan kartu Snellen. Nah, tes sensori ini kemampuan indera penglihatan kita sampai di mana sih? Pendengaran kita bisa seperti apa sih, normal atau tidak, dalam batas wajar atau tidak gitu. Kemudian single test yang kedua, kelompok single test yang kedua adalah tes artistik, yakni tes yang mengungkapkan bakat seni, misal tes gambar dan tes musik. Nah, di dalam diri kita itu ada jiwa seninya tidak, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang
Tes ketiga adalah tes klerikal, yakni tes untuk mengukur keakuratan pada ketepatan ketelitian, pada kecepatan respon dalam tugas-tugas pekerjaan yang membutuhkan persepsi sederhana, dan hasil tes ini digunakan untuk prediksi kemampuan mengerjakan hal-hal penting rutin dalam administrasi seperti mengatur arsip. Nah, tes klerikal ini kayak mengukur keakuratan. Kita sudah tepat belum sih mengukurnya, keakuratan itu sudah sesuai atau belum, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tes kreativitas. Seberapa banyak kreativitas yang kita punyai, seberapa besar kreativitas yang kita miliki. Nah, untuk tes motor dexterity di antaranya adalah tes ketangkasan atau keterampilan motorik. Tes motor dexterity ini kayak motorik, seperti halnya kelakuan, perilaku. Nah, itu termasuk pada tes motor dexterity. Ini sesuai normal atau tidak, memiliki keistimewaan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian tes yang terakhir adalah tes Kraepelin, di mana tes ini dibuat untuk mengetahui kecepatan kerja, ketelitian kerja, keajikan kerja, dan ketahanan kerja. Dan hal ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang akan merekrut karyawan atau anggota baru. Kecepatan kerja mereka seperti apa, ketelitian kerja mereka itu apa saja, dan hal lainnya. Nah, itu merupakan asesmen bakat yang terdiri dari pengertian bakat, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bakat, kemudian teori tentang macam-macam bakat, dan menjelaskan mengenai instrumen pengukuran bakat. Dari awal sampai akhir, pastinya banyak sekali kesalahan dalam pengungkapan kata, penjelasan, makna, ataupun lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.